Selamat malam, Mang. Malam Pak, malam. Iya, boleh boleh bertanya sedikit ya, Pak? Boleh. Iya, tentang yang kemarin yang Bapak urus itu, yang Bapak Damanik itu, yang tidur di pos PP. Bagaimana tindak lanjutnya sampai sekarang, Pak? Tindak lanjutnya, kita kan hanya sebatas advokasi dan edukasi. Nah itu kemarin sudah kita coba buatkan di berita media maupun di media sosial, sudah kita buat. Toh juga belum ada respon daripada pemerintah. Nah, gaweannya kan ada di tangan pemerintah untuk penyelesaiannya. Kalau yayasan ini kan hanya sebatas terbatas saja. Kita membantu hanya sebatas misi kemanusiaan, bahwa orang yang di pos PP itu wajar kita bantu dan tolong gitu kan, baik melalui pemberitaan media, bagaimana supaya pemerintah mau menolongnya, melayaninya, membantunya gitu. Kita kan manusiawi lah ya. Dia fakir dan miskin, tidak punya apa-apa, tidur di pos PP kan itu. Secara manusiawi lah kita jujur ngomong, sedangkan hewan-hewan peliharaan kita saja di rumah misalnya kita urus, kita biayai, kita bantu, kita rawat, konon ini manusia. Cuma kan persoalannya, kita sudah tayang di media sosial, kita sudah beritakan, belum ada tanggapan dari pemerintah. Ya mau bilang apa, apa gitu. Itu sampai detik ini pemerintah setempat belum ada turun ke lapangan ya, Pak? Belum ada tuh. Belum ada ya. Cuman tadi pagi saya sudah sampaikan ke pihak Mensos, Menteri Sosial ya, baik kepada pihak terkait, misalnya dari aparatur desa Tanjung Gusta ya, kita sudah sampaikan ya, mudah-mudahan mereka tinjau itu kan gitu kan. Karena ada setahu saya panti pemerintah, panti sosial, panti jompo namanya di Minggi itu ya, yang dibawa naik undang-undang Provinsi Sumatera Utara. Itu seharusnya bisa mereka jemput bola. Tadi pagi saya ketemu dengan pihak Kementerian Sosial, saya sudah kasihkan nomor kartu keluarganya ya, bahwa dia benar penduduk Tanjung Gusta gitu ya. Tinggal lagi bagaimana respon mereka menyikapi masalah ini. Kalau kita terlalu jauh mencampuri, banyak lagi nanti terbengeknya. Tahu lah capil ya kan, di capil ya kan, yang ngono yang inilah, yang ngono lah yang inilah kan. Tapi Padahal udah jelas gawean mereka menyelesaikannya. Kalau kita bawa ke sana, mana kakaknya, mana ininya, udah jelas kesalahan teknisnya dari pemerintah. Dia dulu punya kakak, karena sifatnya gini, setiap urusan kakak, menekan kakak ke Dicucapi Lubuk Pakam. ya, Dia betul. kan orang terbatas, orang miskin. Mungkin barangkali nggak ada ongkosnya dulu, terakhirnya begitu-begitu saja. Kan nggak jadi diurusnya, sampai hilang kakak itu di tangan pihak pemerintah gitu. Karena dulu ada sistem aturan, kalau menandatangani kakak harus ke Lubuk Pakam. Begitu bawa sendiri kan gitu kan. Itu masalahnya. Sehingga Bapak Sarman Damane itu tidak memiliki identitas. Kalau ditanya dia yang di sekarang itu ngaur, nggak nyambung. Mana kamu udah hilang kemarin waktu meninggal biniku kata kemarin kan. Besok lain lagi ceritanya gitu ya. Jadi pemerintah sejatinya bisa berkolaborasi. Ada pihak dinas sosial, Iya. ada dinas kesehatan, ada instansi yang lain lah ya. Seharusnya mereka harus saling kerjasama gitu kan. Ini kan persoalan sudah dibumingkan oleh yayasan gitu kan, sudah lempar bola ke media gitu kan, Iya. sudah kita beritakan. Seharusnya ada respon tanggapnya gitu ya, Pak Ya ya. udah pasti, Iya. cuma karena yang memberitakan pemulung mana mungkin ditanggapi. Coba aku tanya dulu kan, ada lah pula gawa sempat orang itu mengurusi orang miskin, eh? Apalagi dinas terkait, Nggak ada cuannya ya, Pak ya. dinas iya, dinas apa namanya, dinas kependudukan. Iya, dinas Cuek lah orang itu, ya kan? Jangan-jangan mereka alergi dengan orang miskin, apalagi nggak punya data, sama seperti kemarin yang kita beritakan itu kan, sampai menghormat bendera dia. Kenapa kamu menghormat bendera Wahyu?
Karena saya cinta Pak dengan Indonesia, walaupun saya nggak punya kakak katanya. Hari nggak tahu entah bagaimana, udah diurusnya itu nggak tahu. Kita kan punya terbatas, banyak lagi masalah harus kita tangani. Kalau itu aja kita tangani, kapan lagi yang lain? Sementara masih banyak persoalan yang harus kita urus. Belum lagi di Kota Medan, belum lagi yang lain di sana sininya. Belum lagi menghadap lurah, menghadap Kepling. Kayak apa namanya? Mereka serasa di atas langit harus kita layani. Menunggu lagi, aduh. Seharusnya bisa lah sebenarnya dibuat satu aturan atau kebijakan koordinasi yang baik itu gitu kan. Sama seperti Bapak Jokowi sudah memangkas berbagai aturan, dipangkas ini kan. Ya kan, betul nggak? Tapi tidak diikuti sampai ke bawahannya, Pak ya. Siapa mau mengikuti? Orang nggak enak mengikutinya. Nggak dapat duit kan Nggak gitu kan. dapat duit, iya. Betul nggak? Ya kan? Betul. Coba enak aturannya, pasti mereka ikuti gitu. Mereka masih terbiasa dengan cara lama ya, Pak. Iyalah, apalagi di Sumut ini, Hmm. semua urusan memakai uang tunai gitu. Kutanya dulu, Amang ya kan, di instansi mana yang tidak ada pundi? Misalnya yang berkaitan dengan misalnya dokumen kependudukan. Aku tanya dulu, baik di Kepling, baik di lurah, baik di camat, baik di Cicapil, belum bisa. Ya, saya mau sampaikan begini ya, 20 tahun ke depan administrasi di Indonesia belum tentu tertib. Betul nggak? Betul, Pak. Ya kan? Administrasi di Indonesia belum tentu tertib. Karena Buktinya mana bilang, ya kan? Ya? Sedangkan baru-baru ini aja untuk data pemilihan orang sudah meninggal 30 tahun lalu pun dibuat memilih ya. Hah? Apa nggak ada satu arsip di Indonesia? Apakah nggak sinkron data misalnya KPU dengan Dukcapil? Hah? bagaimana yang pindah domisili bilang, Pak? Ya udah datanya, pasti. iya. Tak masih ada di domisili lama, padahal dia udah pindah. Iya. Jadi sangkanya masih domisili sini, sana udah pindah. Nah, Nah, makanya sampai kapanpun atau 20 tahun lagi saya prediksi tidak akan tertib administrasi di Indonesia. Udah pasti tuh. Coba karena kita ke luar daerah, ya kan? Mana ada lagi pungli? Misalnya ke luar negeri, sehingga pengangguran boleh dibayar, dibantu, dijembatani. Ini ada sengaja pembiaran saya lihat, ya kan? Kepada warga miskin. Bayangkanlah sudah luntang-lantung di sini, sudah keberitakan cueknya. Barangkali mungkin harus orang-orang tertentu yang mau mengurus itu. Misalnya Bapak Jokowi harus mengurus, barangkali nggak tahu, atau gubernur, betul nggak? Gubernur pun sebenarnya ketika sudah pabrik itu berita baru mau dia urus. Apalagi bupati, apalagi di Cicapil, Waneviro. Jadi sangat prihatin lah melihat Sarman-Damani itu ya. Betul, tinggal di pos PP entah bagaimana sih sekarang nggak tahu. Itu dia. makan pun tidak makan ya, Pak ya. Hah? Makan pun dia tidak makan. Ya makan tidak makannya itu. Seandainya kita dipercayakan misalnya pemerintah mengurus itu, kita urus. Kita kan nggak mau kita minta dana dari pemerintah, nanti ada pula kong kali kong kan gitu kan, betul nggak? Hah? Dikasihnya dana hibah misalnya 100 juta, ya kan? Udah ontek 50 juta katanya, mampus kita. Nah, sebenarnya gini mah, masih banyak lagi persoalan-persoalan orang miskin ini. Cuman kita terbatas. Tak usah lo miskin karena pekerjaannya itu, ya kan? Miskin karena pembiaran, kan gitu. Yang saya jalani aja hari ini, yang dapat PKH itu, misalnya PKH ya, orang-orang yang sudah mapan ekonominya, yang rumahnya gedong, ya kan. Tapi kok coba kayak Sarman itu dikasih PKH,
dikasih apa bantuan ke situ, kan sudah selamat dia. Karena yang dipikirkan hanya perutnya saja. Betul nggak? Betul Pak. Ada pula kemarin itu, kuliah kemarin waktu pertama saya lihat gondrong rambutnya. Rupanya ada tetangganya kasih dia apa namanya? Kasih dia bantuan, coba tinggi pangkas Pak katanya kan. Supaya agak rapi katanya kan. Makanya dia pangkas, sudah agak rapi sekarang itu. Cuman nggak ada bajunya, apanya pun tak ada. Makanya kita minta kalau ada teman-teman lah ya, teman-teman di warganet yang mau memakai jasa orang tua ini atau bisa menjaga ladangnya atau bagaimana boleh lah ya. Tenaga masih oke punya gitu. Oke? Siap. Itu dia.